Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak? Luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik. Semangat untuk belajar. Nah, bagus. Berarti anak-anak Bapak bersiap untuk belajar. Oke, baik anak-anak Bapak, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Oke. Sebelum kita belajar, siapa yang tidak hadir hari ini? Abdillah. Abdillah, apa keterangannya? Ada acara keluarga. Novel? Oke. Baik. Kalau ada keterangan Bapak terima. Untuk teman kita yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Oke. Kita belajar, kita rapikan dulu tempat duduknya. Coba rapikan. Afdal, coba duduknya bagaimana Afdal? Rapikan tempat duduknya. Oke, sudah? Oke, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan ketua kelas, Ahdan pimpin doanya. Semua siap. Hormat. Coba. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita lanjutkan kegiatan kita dengan membaca dulu ayat-ayat suci Al-Quran atau surat-surat pendek. Giliran siapa sekarang lagi? Gibran. Oke, Gibran silahkan membaca surat pendek. Surat apa yang dibaca Gibran? Al-Fajr. Oke, baik, silahkan. Keraskan suaranya. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, siapa yang ingat apa materi kemarin? Adan, apa Adan? Saling menghargai dalam keragaman. Saling menghargai dalam keragaman. Pembelajaran kita sekarang itu menyambut usia, menyambut usia balik. Jadi diharapkan anak-anak Bapak kita dalam mempelajari menyambut usia balik, apa yang kita pelajari ini, baik itu nilai-nilai, apa saja sikap-sikap, apa saja pengertiannya, anak-anak Bapak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti apa yang kita pelajari ini akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian tanda-tanda usia balik. Menurut ilmu fikih nanti balik secara umum dan menurut ilmu fikih. Menjelaskan ini, yang kedua menjelaskan pengertian tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang sekarang Bapak ingin bertanya ke anak-anak Bapak. Ini dia. Siapa dulu yang tahu, yang sudah mengetahui sedikit informasi tentang pelajaran kita? Apa tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ini? Adan? Bagi laki-laki yang sudah balik adalah mimpi basah. Mimpi basah. Gian? Keluarnya mani dari laki-laki. Apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Kalau kita lihat laki-laki itu tumbuh apa? Bekul. Apa lagi? Suaranya berbeda. Suaranya berbeda. Tumbuhnya janggut, bagus. Keren? Apa? Apa perempuan?
Tumbuhnya payudara. Apa lagi? Tumbuhnya kumis. Tumbuhnya kumis. Itu juga termasuk tanda-tanda balik bagi laki-laki dan bagi perempuan. Jadi, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar siapa nih? Bayi. Ini siapa? Bayi juga. Ini anak kecil. Ini. Ini apa namanya? Perkembangan manusia atau perubahan manusia atau pertumbuhan manusia. Dari mana? Dari kecil. Dari kita bayi sampai tua. Coba buka bukunya halaman berapa? 50. Silahkan baca materinya sekitar 5 menit dan pahami materinya 5 menit. Nanti Bapak akan memaparkan video materi pembelajaran pada hari ini. Ya, silahkan baca dulu sekitar 5 menit. Sekarang coba perhatikan video pembelajaran tentang materi usia balik ini. Apa itu pengertiannya, apa itu tanda-tandanya tadi. Simak dari video yang sudah Bapak buat ini. Ya, simak dengan hati-hati, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan. Yang balik, pengertian balik itu ada dua, secara bahasa dan secara pengertian balik secara bahasa, balik dari sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bentuk kelompok belajar. Ya, kita akan Bapak berikan satu pertanyaan yang mana anak-anak Bapak akan menjawab pertanyaan tersebut atau permasalahan dari pertanyaan tersebut secara berkelompok. Ya, jadi Bapak bentuk 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok Abu Bakar, yang kedua kelompok Umar bin Khattab, yang keempat Utsman bin Affan, yang kelima kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Buat nama kelompoknya, buat nama anggotanya. Ya. Silakan. Buat nama anggota dan kelompoknya. Jadi, buatlah nama kelompoknya, buat nama anggotanya. Ya. Buat nama kelompoknya, buat nama anggotanya. Ya. Silakan. Buat nama anggota dan kelompoknya. Semua, buat nama kelompoknya. Buat di sini dalam kolomnya nama kelompoknya, nama anggotanya. Pinjamkan temannya pensil kalau pena. Ya, besok bawa penanya, boleh tinggal penanya ya. Nah, buat nama kelompoknya. Ya. Jadi masing-masing kelompok menjawab 3 pertanyaan. Boleh melihat dari tadi sudah Bapak menyuruh membaca, sudah Bapak memutarkan video, boleh membaca buku atau mencari jawaban referensinya dari buku. Bisa? Nah. Boleh. Ya. Nah. Oke, boleh. Nah, oke.
perwakilan atau akan menampilkan hasil diskusi anak Bapak. Bapak akan tunjuk atau silakan buat kelompok itu siapa yang mau mewakilkan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa yang wakil kelompok 1? Gian, silakan Gian. Ya. Langsung jawaban boleh saja. Silakan Gian di depan sini Gian. Siapa yang melakukan? Silakan baca saja hasilnya sampai nomor 3. Jika teman mengalami hari bagi perempuan yang suka melakukan hal itu. Good. Nomor 3, apakah larangan bagi orang yang hadas besar wajib mandi? Wajib atau melakukan syariah dilarang? Larangannya adalah tidak boleh membawa atau membaca Al-Quran atau membaca tawaf. Baik. Nah, kita hapus dulu untuk teman-teman dulu. Oke. Takbir semuanya. Allahu Akbar. Takbir. Sebelum kita bahas, kita kasih briefing dulu. Kita bernyanyi dulu tentang apa judul materi? Tepuk tanda bebas. Oke. Mana? Ayo, boleh. Yang belum hafal teksnya boleh. Ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Ya. Nanti terakhirnya tepuk tangannya dikasih tepuk tangan. Oke. Nah, kasih musik. Dari hasil diskusi kita tadi dapat kita bahas tadi, jika mengalami mimpi basah apa yang kamu lakukan? Laki-laki pertama mengganti celana dulu, lalu mandi dulu ya, lalu mengganti celana. Tadi yang pertama adalah mimpi basah, yang kedua jika temanmu mengalami haid, itu teman tadi yang perempuan. Pertama adalah membersihkan tadi, ya. Yang kedua apa? Memakai apa tadi? Memakai pembalut. Itu yang perempuan tuh. Yang ketiga sama tetap tadi adalah setelah itu sebelum melakukan itu kita yang perempuan juga harus mandi wajib. Oke. Yang ketiga apa larangan bagi orang yang berhadas besar? Yang pertama apa? Tidak boleh salat sujud, tidak boleh salat tilawah, tidak boleh salat diskusi kita. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan sebuah tugas ya, penilaian diri. Tugas penilaian diri akan dijawab oleh anak-anak Bapak. Itu ada soal penilaian diri LKPD peserta didik pribadi masing-masing ya. Tadi kelompok ya. Sekarang kita masing-masing. Tolong dikerjakan. Bapak kasih waktunya 5 menit. Ya, satu orang buat namanya, satu per masing-masing. Silakan dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, ya, bagi sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Sebelum dari kegiatan kita pada hari ini atau materi yang sudah Bapak jelaskan pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Ada. Kiren, silahkan Kiren bertanya.
Nah, kalau perempuan haid di kelas, ya. Bagaimana kalau anak perempuan atau anak bapak yang perempuan itu mengalami haid di kelas? Nah, pertama, anak bapak bisa menyampaikan kepada teman dekatnya atau temannya sesama perempuan. Ya. Yang kedua, bisa menyampaikan kepada gurunya. Ya. Ya, sampaikan kepada gurunya. Yang ketiga, bisa kalau ada temannya jaket atau apa, tutupi. Kita simpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Adan bisa? Silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya bisa. Pertama, pengertian usia balik apa? Apa dalam secara bahasa balik itu artinya sampai. Balik itu sampai. Kalau dalam Istilah balik itu artinya sudah sampai ke dewa. sampai dewasa. Dewasa. Apa lagi? Tanda-tanda usia balik apa saja? Apa tanda-tanda usia balik? Yang pertama? Laki-laki itu mimpi basah. Yang kedua? Yang kedua apa? Apa yang kedua tanda? Haid. Yang ketiga? Sampai umur? Sampai umur 15 tahun. Larangan tadi apa saja? Satu. Larangan sholat. Ya. Apa? Tilawah dan sujud syukur. Apa lagi? Membaca, tidak boleh membaca kalau yang tidak membawa Al-Quran. Nah, jadi untuk besok materi kita itu adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, balik menurut ilmu biologi. Jadi besok Bapak minta anak-anak Bapak membaca materi untuk minggu besok ya. Sebelum materi Bapak akan bertanya pemahaman awal anak-anak Bapak tentang materi yang akan kita bahas minggu besok. Sama-sama kita akhiri materi kita hari ini dengan tadi kita berdoa, maka kita akan mengakhiri materi kita ini dengan berdoa pula. Nah, silakan ketua kelas memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang. Silakan pulang, hati-hati di rumah, hati-hati di jalan di rumah, dan jangan keluyuran ya. Kita pulang. Mari kita